Itulah sebabnya pada saat pemeriksaan Saka di persidangan, karena merasa persidangan itu tidak sesuai. Jadi gini, kalau itu mungkin Saka nggak paham prosesnya. Sebetulnya begini, awalnya memang kan saya kebetulan tampil di beberapa media untuk membuka fakta persidangan. Kemudian ada satu kesempatan saya berkomunikasi di satu media dengan Mas Farhad. Mas Farhad sebetulnya kelihatannya masih ragu. Akhirnya kan saya tantangin aja deh, Mas Farhad gini deh, kita lihat berkasnya. Mas nggak usah banyak cerita dulu, buka berkasnya. Setelah itu saya buka berkasnya. Dari situlah Mas Farhad mungkin berpikir, kok ini ada yang salah gitu. Berkomunikasilah dengan Mas Krisna. Yeah. Nah dari situ akhirnya datang ke sana. Gimana proses antara Mas Farhad dengan Mas Krisna? Mangga, karena saya juga komunikasi gitu. Ya, saya peduli dengan kasus ini, menarik buat saya. Ketika kita membuat satu grup ya Bu Titin. Yeah. Satu grup kan dalam kasus Vina, terutama adalah masalah Saka, yang terpidana 8 tahun, sudah menjalankan 3 tahun 8 bulan, banyak kejanggalan di sini. Kita komunikasi. Sehingga waktu kemarin saya dari Jogja, saya mampir deh ke Cirebon, ingin bertemu dengan Bu Titin. Langsung untuk ketemu Bu Titin, ketemu dengan Saka. Mendengar langsung dari Bu Titin, melihat berkas, lalu mendengar langsung juga dengan Saka, semakin menarik. Semakin menarik lagi. Makanya kita akan uji lagi kembali. Kasus ini udah inkrah artinya. Tapi kenapa kasus ini akan menjadi terblow up lagi, karena banyak kejanggalan. Dan Bu Titin udah berjuang dari tahun 2016, akan membela hak-haknya daripada tersangka, akan sampai menjadi terdakwa. Cuman teriakan-teriakan Bu Titin banyak nggak didengar orang, kan gitu. Ya, maklum pengacara kampung. Kalau pengacara kampung nggak didengerin. Kan teriakan bukan baru, jadi kan bahwa Bu Titin udah memperjuangkannya dari 2016. Jadi melihat daripada kejanggalan-kejanggalan itu, sehingga kita rangkum dari mulai penyidikan, dari mulai penuntutan, dari mulai putusan, ini banyak yang janggal, gitu, banyak yang janggal. Jadi perlu dicatat bahwa malam kejadian itu Saka berada dengan Sadikun, bahwa ada motornya Irfan ya, motornya Irfan rusak, lalu ingin ke bengkel, kan diperbaiki bersama dengan Sadikun. Lewatlah flyover itu, karena banyak ada polisi, kan Saka dengan Sadikun nggak pakai helm, kembali di situ. Nggak tahu tentang kejadian itu. Artinya bahwa malam itu Saka tidak berada dengan Sadikun memperbaiki motornya Irfan. Cuman itu sudah diungkapkan juga di dalam fakta persidangan. Lalu kan semua kembali lagi diarahkan ke BAP, ke BAP lagi. Jadi cuman copy paste doang. Jadi antara BAP, tuntutan, majelis hakim mengarahkan ke ke dalam BAP. Lalu Saka kan sudah menyatakan yang sebenarnya dalam kejadian itu. Tapi apa? Nyatanya putusannya bahwa Saka dianggap sebagai kasus pembunuhan. Artinya bahwa Saka itu waktu kan usianya 15 tahun. Masih dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena pasal yang disangkakan Saka dalam BAP-nya itu pasal apa ya? 340, Pak. Kalau dalam BAP 351, tapi putusannya 340. 351, kan cuma dalam putusannya menjadi 340. Coba bayangkan itu. Nah, kami akan uji nanti di PK. Bismillah, mudah-mudahan. Ya, Polda Jabar terkait menyangkut masalah apakah Saka kenal dengan Peggy, ya kan? Lalu di mana pembuktiannya? 3 minggu lalu itu ada penyidik dari Polres dan Polda Jabar datang bertemu dengan Saka. Dia menyodorkan 3 foto, ini. Dan lalu Saka akan melihat Peggy yang sekarang ditangkap, Peggy yang sekarang ditahan, berkembang di media. Foto yang disodorkan oleh penyidik dengan foto yang ada itu berbeda. Cuman kan Saka sekali lagi nggak kenal dengan Peggy. Jadi Pak Saka nggak bisa berkomentar bahwa Peggy ini yang asli yang mana, yang palsu yang mana. Orang dia nggak tahu, dia nggak kenal Peggy gitu loh. Cuman memang di dalam keterangannya putusan itu, kan Saka mengenal Peggy. Jadi penyidik mengambilnya dari situ. Karena kan sudah diterangkan bahwa itu waktu Saka sudah bantah kan terhadap BAP itu yang sudah sebenarnya di pengadilan.
Ya itulah keadaannya. Cuman ya kan tetap aja jatuhnya kepada 340 putusan. Ada tahap apa lagi sih Bang, kan sudah pemeriksaan saksi, ada langkah apa yang mungkin dari amal untuk saksi? Nggak ada langkah apa-apa. Artinya kan bahwa kalau nanti Peggy sampai P21, dia bebas, paling kan Saka akan diminta keterangan sebagai saksi di pengadilan terkait masalah keterangan BAP saksinya, kan itu doang palingan. Iya, udah nggak ada lagi. Kalau kita mau mengupayakan upaya PK-nya Saka, ya kan, dengan mengumpulkan para ahli pidana dan apa yang paling pas hukumnya untuk kita berangkatkan PK itu. Tapi optimis Bang, PK itu dapat diterima. Harus optimis. Sekarang lebih optimis ya Bu Titin ya. Lebih optimis karena makin banyak lah. Dan ada beberapa kejutan lagi nanti yang Bu Titin akan tunjukin dengan bukti-bukti baru kita. Kita lihat aja dulu. Optimis itu apa Bang? Yang buat optimis dapat PK itu diterima gitu Bang. Bukti baru mungkin. Ya bukti-bukti barunya banyak perihal-perihalnya kan, banyak perihalnya. Kita bisa membuktikan bahwa Saka tidak berada di lokasi itu malam, ya kan, dengan apa dan sebagainya. Banyaklah bukti-bukti kita. Tapi nanti kita pasti akan tuangkan di pengadilan. Artinya kan ini tangkap dulu. Apabila PK itu sudah diuji dan teruji dan benar, apakah akan ada langkah hukum masalah-masalah? Sebetulnya gini, dari buat masyarakat, saya lebih senang menyebutnya kampung ya. Saya juga sudah berkonsultasi dengan keluarganya. Buat mereka, penderitaan Saka yang saat itu yakin betul tidak terlibat dalam perkara ini juga penderitaan sudah luar biasa. Anak 15 tahun, kalau dari keterangan Saka, dia mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Saya sampai gini, kalau waktu vonis aja saya sampai bahasa gini, ya Allah Saka, takdir kamu begini, saya sudah coba perjuangkan kamu. Waktu itu saya sempat ngomong gini ketika vonisnya 8 tahun. Kemudian sekarang, dan itu apa yang terjadi di sidang, kalau misalnya itu mimpi buruk saya, sampai hari ini saya ingat betul apa sih yang dikatakan hakim ketua ketika kita beralibi kalau Saka malam itu sedang berada berusaha mencari bengkel. Jawabannya, mana ada bengkel buka malam-malam. Itu jadi mimpi buruk saya sampai hari ini. Cuman kembali lagi, saya pengacara kampung yang aksesnya juga sangat tidak luar biasa. Saya sudah berusaha kemana-mana. Kalau misalnya hari ini ada keadilan buat Saka, kita bisa buka seperti apa sih kondisi yang sebetulnya. Kita juga nggak aneh-aneh. Jangan berpikir Saka akan nuntut miliar-miliar. Enggak. Dia direhabilitasi nama baiknya. Dia dikembalikan hak-haknya juga sudah luar biasa. Nggak ada tuntutan yang luar biasa dari keluarga. Enggak. Saka bisa diterima di tempat bekerja yang lebih baik, dia tidak dicap sebagai pembunuh juga, buat kami itu sudah luar biasa. Saya sangat tersanjung ketika Bang Krisna sama Bang Farhad masuk ke dalam tim saya, karena bukan tim, mendukung saya, karena saya sebenarnya sudah komunikasi dengan beberapa pengacara. Mereka punya kekhawatiran kalau bergabung dengan saya. Jadi saya juga surprise luar biasa dengan bergabungnya pengacara nasional, turut mendukung apa yang langkah saya nggak ngomong saya perjuangkan. Saya sudah melakukan itu di 2016. 2016 saya udah teriak-teriak ini ada yang salah. Tapi mohon maaf, waktu itu semua media tidak boleh bikin berita masalah keresahan pengacara. Yang di blow up adalah kekejaman dari perkara ini. Banyak kok wartawan Jakarta yang sudah datang ke Cirebon disuruh pulang. Dan itu terkonfirmasi saat ini. Maaf Mbak Titin, dulu gini. Ada wartawan yang ketika dia bercerita secara pribadi dengan Saka, menceritakan bagaimana dia saat di pemeriksaan di Polres Cirebon Kota. Kemudian setelah selesai dia nangis, demi Allah nangis. Mbak Titin, maaf dulu kami tidak mendukung Mbak Titin melalui pemberitaan. Maaf, dosa besar saya. Itu juga dikomunikasikan oleh salah satu wartawan di Cirebon, karena saya paham betul berat buat saya pada tahun 2016-2017 untuk bisa membuktikan Saka tidak berada di tempat itu. Berat buat saya saat itu. Tapi apa sih yang membuat Bu Titin itu mati-matian membela Saka gitu? Artinya apa? Apa emang ada ada faktor emosional keluarga gitu? Ya kalau menurut saya, kenapa? Ya kan saya bisa merasakan suasana kebatinannya Bu Titin antara fakta kejadian yang sebenarnya dengan kondisi menjadi
penyidikan, tuntutan dan putusan, ini Bu Titin banyak menemukan fakta-fakta aslinya itu seperti apa yang bertentangan. Itu loh yang menjadi Bu Titin terus ingin berjuang, terus ingin berjuang. Saya bisa merasakan suasana kebatinannya Bu Titin. Artinya ngeberontak apa sih? Ini loh kejadian yang sebenarnya itu begini gitu loh. Kenapa kan terjadinya begini? Hasilnya kok begini gitu loh. Itu loh kalau menurut saya seperti itu. Kenapa? Bu Titin mungkin yang pernah tahu. Saya sih ginilah, saya ngomong fakta persidangan. Dari dulu fakta persidangan itu tidak sesuai dengan bukti-bukti. Dari fakta persidangan itu bicara dari tuntutan. Dari tuntutan dan fakta persidangan ada perbedaan yang sangat jauh. Seperti yang saya sampaikan di putusan tuntutan itu kematian korban karena luka tusuk di bagian perut dan bagian dada. Di fakta persidangan dari hasil otopsi kematian itu karena retakan tulang belakang tengkorak. Kemudian baju yang digunakan korban yang dihadirkan di persidangan dan terkonfirmasi oleh saksi itu baju yang digunakan korban itu tidak robek. Padahal di tuntutannya kematiannya karena luka tusukan di dada dan di perut. Jadi saya sih ngomongnya fakta persidangan. Saya menghadirkan saksi alibi tidak didengar. Itulah sebabnya pada saat pemeriksaan Saka di persidangan karena merasa persidangan itu tidak sesuai dengan persidangan anak, saya melaporkan ke Komisi Yudisial. Selain saya ke Propam Polda Jabar karena di situ 2 hari setelah penangkapan saya juga bisa tidak melihat kondisi yang ditangkap. Kemudian ada foto-foto yang luka boncor-boncor itu saya lapor ke Probaleben tanggal 7 September 2016. Saya lapor ke Komnas HAM karena saya juga tidak bisa menemui orang yang ditangkap. Semua yang ditangkap pada tanggal 13 September 2016. Akhirnya setelah pas proses persidangan juga saya melapor ke Komisi Yudisial. Dan itu memang kalau Komnas HAM baru 2 minggu belakangan ini setelah viral baru membuka kembali perkara ini. Dan sebetulnya berkas di Komnas HAM itu masih lengkap. Hanya foto-foto yang boncornya aja yang hilang. Saya kasih kembali. Gitu. Jadi itu. Pertama kali ketemu kan selama 8 tahun ini. Segala macam. Mungkin juga dihabisin. Pertama kali ketemu Bang Krisna, apakah dia sudah aman mental atau masih? Saya melihat pertama kali bertemu dengan Saka sekarang umurnya berapa nih? 23 tahun. 23 tahun. Tapi terasa saya seumuran 23 tahun tuh kayak masih komunikasinya tuh masih kayak komunikasi orang umuran 15-16 gitu. Nggak bisa terlalu ini. Kan iya. Maksudnya kenapa dia nggak bisa menjadi umur 23? Karena waktu itu kan di pressure kondisi di umur 15 tahun kan seperti itu. Bayangkan coba. Ya pasti trauma lah. Coba kalian lihat nih sekarang coba bahasanya ngomong dengan Saka. Kan nggak seperti kayak umur 23 dia. Oh iya, nanti kita akan coba bantu secara pelan-pelan ke arah sana. Untuk PK sendiri itu kan pasti kalau polisi pasti ada tuntutan untuk baik ganti rugi segala macam kan negara wajib ya misalnya dia terbukti salah. Yang saat ini yang penting kita konsen akan terhadap novum-novum kita dulu aja ya Bu Titin ya. Akan novum-novum. Dan kita nggak bisa ceritakan di forum ya. Ya, novum-novum kita dulu aja. Akan kita akan perkuatkan untuk masalah PK. Oke, gitu ya.